Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, Abuna menyampaikan kepada kita semua sebagai pesan Natal tahun 2020 tentang sebuah tempat yang bernama Migdal Eder. Itu diambil dari bahasa Ibrani. Migdal itu adalah menara dan Eder itu untuk kawanan ternak. Karena yang paling banyak di sana adalah domba, maka bisa diterjemahkan secara harfiah menara domba. Sebenarnya bukan dombanya yang ada di menara itu, tapi menara para pengawas domba. Menara ini dibuat dari batu. Jadi disusun bertingkat di bawah, bagian paling bawah tempat penyimpanan jerami atau makanan bagi domba-domba. Dan bagian paling atas ada tangganya saudara, tempat para gembala mengawasi padang gembala. Jadi Migdal Eder itu dibangun di padang gembala. Padang yang luas, karena itu padang di Timur Tengah itu padang gembala nggak ada pohon. Jadi mereka mendirikan menara yang terbuat dari batu. Sehingga siapapun yang berada di puncak menara, dia akan bisa melihat seluruh kawasan tempat padang penggembalaan, bisa mengawasi domba-domba supaya domba-domba jangan tersesat, tidak meninggalkan kawanan, bisa tahu kalau ada musuh dari domba-domba itu yang datang dan bisa segera bertindak memperingatkan teman-temannya yang ada di bawah. Migdal Eder. Katakan bersama dengan Abuna, Migdal Eder. Ya, menara penjaga domba. Menara ini pernah dipakai oleh salah seorang nabi dari Perjanjian Lama yang bernama Mikha. Dan dia menggunakan menara pengawas domba ini sebagai bagian dari nubuatannya yang sangat penting tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Mikha pasal 4 ayat 8. Bisa minta tolong Revo baca? Saya agak kurang bisa bebas beraktivitas Bapak Ibu. 2 hari ini tangan saya sebelah kanan agak bengkak. Terlalu banyak menggunakan mouse. Jadi ketumpuan di sini ototnya memar. Jadi bengkak. Oke, silakan Revo baca Mikha pasal 4 ayat 8. Mikha pasal 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ya, perhatikan saudara, Mikha berkata dan engkau, hai kawanan domba, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang. Ini bicara mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di masa yang akan datang di mana Mikha sedang menyampaikan nubuatan itu. Di mana peristiwa itu terjadi. Diberitakan kepada hai menara kawanan domba. Katakan menara kawanan domba. Dan itulah yang disebut dengan Migdal Eder, saudara. Apa sih fungsinya pada waktu itu Migdal Eder ini? Ada sebuah lokasi di dekat Bethlehem. Itu dekat, begitu perbatasan antara Yerusalem dengan Bethlehem, tidak jauh dari memasuki perbatasan itu, ada padang penggembalaan yang luas. Dan di situ pernah berdiri sebuah menara kawanan domba, menara pengawas domba, namanya Migdal Eder Bethlehem. Tempat itulah yang dimaksudkan oleh Mikha di dalam nubuatannya. Kenapa saudara? Kenapa tempat ini menjadi tempat yang sangat penting? Di zaman Perjanjian Lama ada hukum untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Bait Allah. Dan hukum ini masih terus dilakukan di zaman Perjanjian Baru. Yang dipersembahkan adalah domba-domba pada perayaan-perayaan tertentu. Domba-domba dibawa untuk menjadi korban bakaran di Bait Allah. Dan dalam hukum Musa, domba-domba ini harus menjadi domba yang sempurna. Tidak boleh ada cacat celah. Bulunya nggak boleh ada hitamnya. Kalau dia putih harus putih benar. Tidak ada boleh bagian hitam. Tidak boleh timpang. Tidak boleh lahir cacat. Tidak boleh ada kekurangan yang ada di dalam domba ini. Maka domba-domba ini dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang dipersembahkan kepada Tuhan di masa itu bukan domba yang cacat. Nggak kayak sekarang kalau orang memberi sumbangan kasih yang cacat-cacat.
Atau kalau orang memberi bantuan, atau kalau orang memberi persembahan misalnya, kasih uang-uang yang kumuh-kumuh. Daripada nggak laku, kasih ke gereja aja. Ada loh, masih ada loh yang seperti itu. Untung itu tidak ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Domba-domba yang terbaik dikumpulkan untuk dijaga secara khusus. Dikumpulkan untuk dipelihara secara khusus. Dikumpulkan untuk diberi makan secara khusus. Di mana? Di Migdal Eder yang ada di Bethlehem. Lihat kronologisnya, saudara. Menara penjaga domba yang ada di Bethlehem adalah menara penjaga untuk domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah sebagai korban. Dan ada inisiatif, Abuna itu senang loh melihat jemaat-jemaat kita di Jesusis ini punya banyak sekali inisiatif. Setiap kali ada acara gereja, gak usah dibilang, gak usah diminta, langsung berinisiatif. Abuna, aku mau mengambil bagian ini. Bagi Abuna sebagai gembala, itu adalah sebuah anugerah. Seperti itu yang terjadi. Di masa itu ketika misalnya saya memiliki kawanan domba, Pak Hartono memiliki kawanan domba, dan dia tahu di antara kawanan dombanya, Abuna tahu di antara kawanan domba Abuna, ada yang sempurna, ada yang bagus, maka saya tidak akan mengambil itu sebagai milik saya. Demikian juga dengan Pak Hartono. Lalu saya teleponan dengan Pak Hartono misalnya, Pak, kamu punya ya? 1, iya. Pak Sony punya berapa? 2. Loh kok beda? Kan saya gembala. Iya toh? Ayo Pak, kita tidak boleh jual itu. Jadi kami berdua pergi dengan bangga di depan orang. Mau kemana? Ke Migdal Eder. Ngapain? Mau membawa domba untuk dipelihara di sana. Orang sudah tahu. Kalau menyebut Migdal Eder, maka itu pasti urusannya dengan domba yang baik, domba yang sempurna, domba yang tanpa cacat celah, dan domba yang dipersembahkan untuk Tuhan. Amin, saudara. Orang sudah tahu. Karena Migdal Eder hanya ada di lingkungan, di kawasan penggembalaan untuk domba-domba yang dijaga, dipelihara, dan diberikan kepada Tuhan di Bait Allah. Maka domba-domba yang ada di sana diistimewakan. Diistimewakan, saudara. Anda tahu apa pekerjaan gembala di sana? Dia ngelus-ngelus bulu dombanya. Pokoknya nggak boleh terpeleset, nggak boleh luka, dipijat-pijat, diberi makanan yang enak-enak, saudara. Nggak sadar dombanya mau diapain? Dikorbankan. Jangan lihat dari sisi negatif. Karena mereka percaya bahwa domba yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah domba yang terbaik. Maka domba itu benar-benar dijaga. Kalau di padang penggembalaan biasa, domba membutuhkan air, dia ditinggal cari selokan atau tempat air yang ada di tanah, maka domba minum di situ. Kalau di padang penggembalaan biasa, domba butuh makanan, dilepaskan saja. Pokoknya diawasin, dilepaskan saja. Tapi domba yang ada di Migdal Eder tidak demikian. Mereka punya kandang khusus, mereka punya jerami khusus, makanan binatang yang khusus, bahkan tempat makanannya ditaruh di atas palungan. Jadi kalau ada tempat pemeliharaan domba yang ada palungannya, semua orang pasti tahu itu khusus domba yang ada di mana? Migdal Eder. Karena di zaman itu palungan itu hanya khusus untuk domba-domba tertentu. Kalau domba-domba biasa, makan aja di rumput di situ. Dilepas. Mau minum air, tinggal cari aja jalan, cari di mana ada kumpulan air, genangan air, minum di situ. Tapi domba-domba yang ada di Migdal Eder adalah domba-domba yang diberi makan secara khusus, dijaga secara khusus, dipelihara secara khusus. Gembalanya pun berbeda. Kalau domba-domba biasa adalah domba-domba yang dijaga oleh gembala-gembala upahan. Domba biasa. Dan gembalanya adalah gembala biasa. Tapi khusus untuk gembala-gembala yang ada di Migdal Eder, itu adalah gembala terpilih. Siapa? Dari kaum keturunan Lewi. Kenapa? Menurut hukum Taurat, segala hal menyangkut persembahan kepada Tuhan harus diurus, dikelola, dipelihara, dijaga, dan dilaksanakan oleh keturunan Lewi. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti betapa pentingnya Migdal Eder. Berarti ketika Mika menubuatkan, dan engkau hai kawanan domba, hai menara kawanan domba, hai putri Bukit Sion, Mika bermaksud untuk memprediksi,
memberikan pesan profetik bahwa di Migdal Eder, tempat di mana domba-domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah, di situ akan ada siapa? Akan datang siapa? Dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Siapa itu? Mesias. Sampai di sini Bapak Ibu sudah mengerti? Ini nubuatan di perjanjian lama. Sekarang kita kaitkan dia dengan perjanjian baru. Silakan Revo buka Lukas pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 7 sampai 8. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, siapa gembala-gembala yang disebut ini? Ini adalah gembala-gembala biasa. Bukan gembala di Migdal Eder, gembala-gembala biasa. Kepada mereka lah dinyatakan kelahiran juru selamat itu. Naik ke atas di dalam ayat yang ke-7. Dan ketika ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, coba Anda bayangkan rumah penginapan di masa itu Bapak Ibu adalah rumah penginapan 2 tingkat. Tingkat keduanya itu lantainya dibuat dari kayu dan pohon-pohon kering. Jadi kendaraan di masa itu adalah binatang, misalnya keledai, kuda. Ketika misalnya saya pergi ke rumah penginapan, maka keledai saya diparkir di bawah, tuannya tidur di atas. Tidak seperti rumah penginapan sekarang di mana di depan ada resepsionis. Dulu nggak ada resepsionis. Pokoknya kalau mau nyewa tempat bayar, dia tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan barangmu. Maka tali dari pengikat kuda atau pengikat keledai itu dinaikkan sampai ke atas. Supaya ketika ada orang yang mencuri, maka pemiliknya yang tidur di atas tahu. Dia boleh bebas datang dan pergi asal sudah membayar biaya sewa. Dan itu biasanya tempat penginapan para musafir. Siapa itu musafir? Orang yang melintasi daerah satu ke daerah yang lain. Orang yang memiliki kepentingan bisnis, orang yang mempunyai, yang cuma transit, akan tinggal di daerah-daerah seperti itu. Dan kita mendapati cerita bahwa Yusuf, Maria, dan yang sedang mengandung itu, mereka harus pergi kembali ke Bethlehem untuk mengikuti ketentuan sensus. Persoalannya adalah di rumah di mana mereka akan tinggal, tempat penginapan dalam bahasa Aram, Litdota. Ada tempat tinggal kaum musafir, ternyata udah penuh, nggak ada. Sementara juga secara logis mereka pasti ditolak. Alkitab memang memberitahukan kepada kita di sini adalah Litdota, tidak ada tempat. Tidak ada tempat itu memang benar-benar tidak ada tempat. Benar saudara? Yang kedua, juga tidak ada tempat sebagai alasan penolakan. Kenapa? Karena pemilik penginapan tahu bahwa Maria sedang mengandung. Dan kalau dia melahirkan di rumah penginapan itu artinya dia akan menajiskan seluruh orang yang ada dalam rumah penginapan. Kenapa? Karena menurut hukum Musa, perempuan yang melahirkan dilarang bersentuhan dengan orang lain. Karena perempuan yang melahirkan adalah najis. Mengerti maksudnya sekarang? Kenapa dikatakan tidak ada tempat? Jadi tidak ada pilihan bagi Yusuf kemana dia pergi. Tidak ada tempat. Dia melayangkan pandangannya dekat tempat penginapan itu. Dia melihat ada satu menara. Dan dia tahu di situ ada tempat yang empuk yang terbuat dari jerami di batang di bagian paling bawah. Dan dia memilih tempat itu. Siapa yang mengatur ini? By design. Desain siapa? Design of God. Tidak ada yang kebetulan dalam menyangkut seluruh cerita Alkitab, saudara. Yusuf pergi ke sana. Dia tidak tahu bahwa ternyata menara itu di mana dia tidur di bawahnya adalah Migdal Eder yang dinubuatkan oleh Mika beberapa waktu ratusan tahun yang lalu. Migdal Eder, tempat untuk mempersembahkan domba-domba yang akan dikorbankan di bait Allah. Di situ ada palungan, maka disitulah Yesus diletakkan. Maka coba lihat hubungannya, saudara. Silakan Revo baca Lukas pasal
2. Lukas pasal 2 lanjutkan di dalam ayat ke-12. Coba lihat hubungannya saudara. Dan inilah tandanya bagimu. Stop. Dan inilah tandanya bagimu. Siapa yang mengatakan itu? Malaikat. Kepada siapa? Kepada gembala-gembala biasa di padang yang lain. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Dibungkus dengan lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Dan terbaring di dalam palungan. Perhatikan saudara. Dibungkus di dalam lampin adalah tanda yang lumrah dan lazim terjadi bagi setiap bayi yang baru lahir. Benar saudara? Dalam budaya manapun setiap bayi yang harus lahir tidak bisa dibiarkan telanjang. Dibungkus dengan kain lampin. Tapi lihat ada tambahan tanda spesifik. Coba ulang. Dibungkus dengan kain lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Dan terbaring di dalam palungan. Dengarkan saya. Tidak ada tempat di seluruh wilayah itu yang ada palungan kecuali di mana? Migdal Eder. Anda mengerti maksudnya? Jadi ketika malaikat memberikan tanda kepada mereka terbungkus dengan kain lampin, mereka pasti akan berpikir wajar setiap bayi dibungkus dengan kain lampin. Tapi ketika malaikat menambahkan tanda spesifik, diletakkan, dibaringkan di dalam palungan, mereka tahu hanya ada satu tempat di Bethlehem. Tempat itu adalah tempat domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban di bait Allah. Nanti di Paskah Abuna akan mengulang cerita ini untuk mengingatkan kita bahwa ternyata kayu palungan itu linier dengan kayu salib. Anda mengerti? Beberapa waktu yang lalu Pak Jimmy diskusi dengan Abuna. Gimana Abuna? Bahwa sebetulnya dalam kelahiran ada bayang-bayang salib. Betul. Tapi penekanan kita di Natal adalah tentang kelahiran. Kita hanya menyinggung sedikit tentang kematian di atas kayu salib. Yang ini saya beritahukan kepada saudara, bahwa domba-domba yang dimasukkan di dalam Migdal Eder adalah dikorbankan, disebut sebagai anak domba Allah. Untuk dikorbankan kepada Allah. Yesus lahir di Migdal Eder untuk menjadi anak domba terakhir. Haleluya. Mewakili saudara dan saya untuk setiap dosa yang dikorbankan. Untuk setiap dosa yang dimintai pendamaian, pengampunan di hadapan Tuhan. Domba-domba yang dikorbankan kan untuk pendamaian, untuk pengampunan. Ketika Yesus menjadi anak domba terakhir, maka siapa yang melekat kepadanya, kuasa pengampunan itu akan menjadi miliknya selamanya. Dia ditandai. Masih ingat Paskah pertama yang berlangsung di Mesir Bapak Ibu. Mereka melakukan perjamuan dengan memakan anak domba. Darah anak domba dioleskan di atas tiang pintu rumah. Sebagai tanda bahwa mereka diluputkan dari kematian. Hukuman terhadap Mesir. Anda bisa bayangkan ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya makna Natal mengingatkan kita. Bahwa Yesus lahir tidak sekedar lahir. Di dalam sebuah kandang yang kemudian kita ulang-ulang ceritanya di setiap generasi. Yesus lahir di Migdal Eder, diletakkan di atas palungan. Mika adalah nabi satu-satunya yang bercerita tentang kelahiran Yesus yang pertama. Kedatangannya yang pertama kan lahir. Dan kedatangannya yang kedua. Bahkan sebelum kedatangan yang kedua, Mika satu-satunya nabi yang bercerita bahwa Yesus mati buat kita sebagai anak domba buat Tuhan. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Makna Natal yang sejati itu saudara. Kita harus melihat secara linier. Mulai dari palungan sampai kayu salib Tuhan Yesus. Dan hari ini kita melihat dan memperingati maknanya di dalam kehidupan kita. Betapa beruntungnya Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita memiliki Yesus yang sudah lahir di dunia ini dengan tujuan yang jelas. Dia tidak lahir sekedar lahir. Dia tidak lahir sekedar memenuhi nubuatan. Tapi dia lahir untuk memenuhi misi dan visinya yang harus selesai. Dan misi visi itu dilakukan untuk tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka betapa bangganya kita jadi orang Kristen. Betapa bangganya kita jadi anak Tuhan. Karena kita terlibat di dalam rencana besar Tuhan. Dimulai dari kelahiran. Kalau misalnya hari ini adalah Natal yang pertama, maka kita semua pasti akan bangga. Betapa luar biasanya aku ya. Sampai ada seorang yang dari sorga sana turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Anda tahu kenapa Yesus menjelma menjadi manusia?
Karena dia tahu standar manusia tidak akan pernah bisa mencapai standar Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menurunkan grade-nya. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Nah, kalau antara manusia dengan manusia, itu menjadi jauh lebih mudah dijangkau. Jauh lebih mudah bagi kita untuk membuat covenant, untuk percaya. Tuhan menurunkan grade-nya. Di Natal itu, kita melihat Yesus yang menjadi sama dengan kita. Sama dengan manusia. Makanya Tuhan dikatakan dia juga manusia. Tapi bedanya, dia Tuhan 100%. Dan dia manusia 100%. Untuk apa? Dia mau melibatkan kita di dalam rencana keselamatan. Makanya Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 1, Revo. Pastor Revo pasal 1 ayat 36. Apa kata Yohanes ketika melihat Yesus? Apa deskripsinya? Siapa yang berkata ini kepada Yohanes? Tidak ada yang tahu. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada Yohanes. Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Dari mana Yohanes tahu? Roh Kudus memberikan pewahyuan itu kepada Yohanes. Roh Kudus juga memberitahukan bahwa Yohanes harus menegaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Mika. Itu loh anak domba Allah yang sejati. Betapa bangganya kita Bapak Ibu. Dan betapa beruntungnya kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh anak domba Tuhan yang sejati. Tadi Abuna dijamah Tuhan waktu kita nyanyi tadi itu saudara. Wah. Entah di dalam gereja, di halaman gereja, saya merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu merasakan itu. Makanya kita yang penting itu saudara, bukan hanya di sini. Di rumahmu pun. Ketika hatimu siap, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan kuasa perjumpaan. Tuhan sengaja membawa kita mengalami kuasa perjumpaan itu. Dari mana buktinya? Ketika Yesus lahir di kandang domba yang ada di Migdal Eder, dibaringkan di atas tempat makanan domba yang khusus dikorbankan untuk bait Allah, untuk ritual di bait Allah. Yesus sedang mendeskripsikan bahwa dia adalah raja yang menjadi manusia, lahir dalam kesederhanaan. Dia adalah raja yang menjadi manusia untuk menjadi sama dengan kita supaya kita bisa bernegosiasi, supaya kita bisa membuat kontrak. Tuhan mengikuti standar kita dalam hal ini ya saudara, bukan dalam hal yang lain, dalam hal ini. Karena kalau dia di atas, kita di bawah, kita nggak bisa mengikuti standar Tuhan itu. Dia downgrade supaya kita bisa memahami apa visi dan misinya. Di Natal kita harus mengingat bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. Ya. Di Natal kita harus mengingat bahwa sudah ada satu pribadi yang luar biasa yang lahir untuk kita. Makanya ada lagu itu, dia lahir untuk kami, dia. Ya, bagi siapa? Bagi kita. Itu visi misi Tuhan. Dan yang menarik saudara, apa yang ditolak oleh dunia, ternyata dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang hebat. Penginapan menolak dia. Coba lihat. Tapi Tuhan punya rencana ketika Yesus ditempatkan di Migdal Eder itu. Malah posisi Tuhan Yesus itu naik dengan sendirinya. Maka jangan pernah takut. Natal juga mengingatkan kita, jangan pernah takut terhadap jegalan-jegalan manusia di dalam hidup saudara. Kalau Anda menjadi bagian dari rencana Tuhan yang hebat, bagian dari misi Tuhan, jangan pernah takut. Mungkin kita kan mau nginap di rumah penginapan. Kok gak jadi ya? Loh kok malah di kandang domba? Anda tidak pernah bisa membaca cara Tuhan bekerja saudaraku. Pada akhirnya kita mengerti bahwa itu justru jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju kemuliaan. Saudara di dalam Tuhan, tanpa sadar kalau kita mengikuti setiap proses Tuhan,
Mungkin saat kita berjalan kita menemukan banyak masalah, banyak problem, banyak tekanan. Penginapan, kandang, kok kelihatannya malah turun. Betul ya? Secara harafiah loh saudara. Penginapan bayar, ini gratis. Di sana ada tempat alas tidur, di sini nggak ada. Di sana binatang dan tempat manusia dipisahkan, di sini menyatu. Kelihatannya hidup kita seperti itu. Jangan cepat kecewa dan putus asa saudaraku. Karena ketika kita menjalani itu di dalam rencana Tuhan, jangan-jangan Tuhan sedang mengangkat hidup kita dan membawa kita sebagai bagian dari rencana kemuliaannya. Abuna selalu mengingatkan bahwa yang namanya promosi Tuhan itu sangat indah dan sangat luar biasa. Kita tidak pernah tahu cara kerja Tuhan. Menurut kita itu jalan turun, ternyata Tuhan menjadikan itu sebagai pijakan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Makanya ikuti saja setiap proses Tuhan. Ikuti. Ingat tadi, liddoka. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mungkin memang tempat penginapan itu penuh. Benar ya saudara? Mungkin juga ditolak. Aduh, melahirkan. Wah, nanti kalau melahirkan di sini, brojol di sini. Darahnya membuat najis semua orang yang lain. Aduh, ya udahlah nggak ada aja. Mungkin saudara pernah mengalami penolakan-penolakan yang mungkin Anda tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Poin Abuna, jangan bertanya-tanya. Lihat kiri kananmu, katakan jangan bertanya-tanya. Lihat lagi, katakan jalani saja. Ya toh? Amin, amin. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan? Ini loh yang menjadi isi hati Tuhan buat kita hari ini. Seandainya Palungan itu bisa bicara, betapa bangganya dia ya, menjadi tempat bagi anak domba Allah. Tempat bagi anak domba Allah untuk berbaring. Kalau selama ini dia melihat yang makan di atasnya adalah domba-domba yang dipersembahkan untuk Tuhan di Bait Allah di Yerusalem, maka Tuhan itu sekarang ada di atasnya. Menjadi tempat di mana Tuhan ada dan lahir. Ketika kita dipromosikan, berada di dalam rencana dan bagian dari rencana Tuhan, kita itu menjadi seperti palungan, menjadi tempat Tuhan berdiam. Makanya akhirnya kita mengerti bahwa Bait Allah yang sejati bukan yang ada di Yerusalem. Natal mengingatkan kita bahwa Bait Allah yang sejati itu adalah diri kita. Palungan yang sejati itu tempat Yesus tinggal dan berbaring ada di dalam diri saudara.